Halo, selamat berjumpa kembali dalam kuliah kita. Saya Ari Ahmad Arman. Kita akan bicara tentang research methodology dalam rangkaian sekian banyak pertemuan. Perlu saya jelaskan di awal karena ini bagian pembuka ya. Ini mungkin lebih tepat kalau di highlight ya, bahwa research methodology atau metodologi penelitian yang akan saya bahas itu agak spesifik untuk desain research atau penelitian desain ya, yang sering dilakukan di dunia teknik atau di perguruan tinggi teknik, bidang-bidang teknik, di mana ada perpaduan antara tujuan mendesain satu solusi, kemudian juga sekaligus memproduksi, menghasilkan satu kebaruan dari sisi knowledge. Ya, nah dengan demikian dipandang dari penelitian, metodologi ini menghasilkan satu knowledge baru sehingga dapat dikatakan valid sebagai syarat ya, esensi sebuah penelitian harus menghasilkan knowledge yang baru. Tapi di lain pihak juga ini menjawab suatu kebutuhan nyata ya dalam bentuk hasil desain. Hasil desainnya sendiri dapat berupa sesuatu yang konkret, katakanlah jembatan, bangunan, mobil, ya sistem yang hard begitu, ataupun berupa konsep ya, konsep seperti model atau framework, metode baru untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Baik, itu sekedar pembuka dari saya, sehingga bagi yang mengharapkan metode penelitian untuk digunakan dalam bidang keilmuan yang lain, mungkin harus dipahami bahwa ini agak berbeda ya. Baik, kita mulai dengan halaman berikutnya ya. Saya akan mulai dengan filsafat. Mengapa? Karena memahami penelitian, esensinya adalah memahami bahwa kita harus berkontribusi menyumbangkan knowledge baru sebagai bagian dari sains, ilmu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus paham betul apa itu ilmu, ilmu pengetahuan, sains, ya. Apa pengetahuan, apa sains, nah, nanti ada bahkan teknologi, ya. Kemudian apa desain, lalu itu semua berakar pada satu sumber yang sering dikenal sebagai filsafat. Oleh karena itu saya akan mulai dengan cerita singkat ya. Saya bukan ahli filsafat, tapi saya ingin sedikit berbagi pemahaman saya yang terbatas tentang filsafat sehingga nanti paham, oh mengapa kalau kita bicara sains ya, penelitian itu selalu atau lebih baik ya kita punya sedikit pemahaman tentang filsafat, kemudian sedikit lebih spesifik filsafat sains ya. Baik, asal kata filsafat. Dari mana kata filsafat itu berasal ya? Filsafat konon nih berasal dari kata Yunani ya, filosofia. Artinya arti harfiahnya itu cinta akan hikmat atau adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Jadi kalau kita perhatikan apa yang menjadi kajian di dalam filsafat itu sesuatu yang benar-benar luar biasa mendasar dalam kehidupan manusia. Ya, coba bayangkan kita bicara eksistensi, bicara tentang konsep pengetahuan.
bicara tentang nilai, include barangkali di dalamnya kebenaran, mana benar, mana salah, lalu akal, pikiran, dan bahasa. Sesuatu yang sangat fundamental. Nah, konon kemungkinannya ya, filsafat ini diungkapkan pertama kali oleh ini ya, seseorang yang kita kenal betul namanya, walaupun banyak yang tidak paham betul siapa beliau itu ya, yaitu Pitagoras. Kita lebih mengenalnya hukum Pitagoras, begitu ya. Nah, beliau yang katanya mengusulkan, memunculkan istilah filsafat itu. Nah, kata filsafat dalam bahasa Indonesia, nah ini agak spesifik di bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang diambil dari bahasa Yunani ya, filosofia tadi. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari dua kata pembentuk ya, yang tadi sebetulnya sudah dibahas di halaman sebelumnya. Filia itu persahabatan, cinta. Kemudian satu lagi Sophia, kebijaksanaan. Jadi ada spirit di dalam filsafat itu pencinta kebijaksanaan, begitu. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya, ya. Dan itu tadi bidangnya lah, katakanlah begitu. Sedangkan pelaku, orang yang menekuni, mempelajari filsafat, itu sering disebut dalam bahasa Indonesia filsuf, ya. Nah, baik. Sekarang kalau tadi ini ya asal kata, sekarang kita bicara tentang pengertiannya. Esensialnya apa itu filsafat ya? Jadi filsafat adalah suatu konsep yang berusaha memahami dan menjelaskan hakikat kehidupan, pengetahuan, realitas, nilai-nilai atau value, kemudian etika, dan berbagai aspek lainnya melalui refleksi dan pemikiran filosofis. Nah, perlu dipahami ya. Jadi filsafat itu dimulai ketika belum ada definitif tentang berbagai ilmu yang kita kenal sekarang. Jadi ketika kita bicara era mulainya filsafat itu adalah era di mana belum ada ilmu alam, ilmu sosial, biologi, ya, fisika, matematika, semua belum ada. Sehingga wajar bisa dipahami ya. Ketika itu bicaranya tidak ini ilmu A, ilmu B, ilmu C, tidak demikian. Tapi hakikat kehidupan itu apa? Pengetahuan itu apa? Realitas itu apa? Apa yang kita sebut value gitu ya? Lalu apa yang kita sepakati sebagai etika dan sebagainya. Ya, itu pemahamannya seperti itu ya. Sepintas sejarah filsafat ya, secara historis filsafat mencakup inti dari segala pengetahuan atau cikal bakal begitu ya, bisa dipandang demikian juga. Kemudian faktualnya sebetulnya filsafat itu berkembang di berbagai area bumi itu ya, dunia, dalam pengertian berkembang di berbagai kebudayaan, kumpulan manusia yang besar ya, seperti kita mengenal ada kebudayaan Cina ya, ada kebudayaan Barat, kebudayaan Arab dan Islam dan sebagainya ya. Nah, ini filsafat itu berkembang sebetulnya di berbagai daerah dengan wilayah begitu ya, dengan dipengaruhi tentunya oleh situasi kondisi masing-masing. Namun kalau kita menekuni atau mengambil inilah referensi umum tidak spesifik, biasanya lebih banyak bermunculan
kalau ditelusuri sejarah filsafat itu mengarah pada filsafat dari Yunani kuno, ya. Nah, ini. Ya, saya kira itu tidak perlu diperdebatkan kenapa, ya. Tapi ya sekedar kita mengenal. Biar bagaimanapun ada tokoh-tokoh yang uh, menjadi bagian penting dari konsep keilmuan hari ini, ya. Jadi dari zaman filsuf Yunani kuno ada Aristoteles, ya. Kemudian ada filsuf lainnya, ya. Nah, ini kemudian berkembang menjadi secara perlahan-lahan, ya, menjadi keilmuan yang tumbuh hari ini, ya. Baik, filsafat mencakup segala hal, bisa dikatakan demikian, termasuk seni, sains, hingga politik. Tolong sekali lagi dipahami, ya. Kita bicara ini di era di mana belum ada ilmu seni, ilmu alam, ilmu apa, dan sebagainya. Sehingga semua pengetahuan manusia itu campur aduk menjadi satu. Dan jangan kaget juga ketika kita memahami, mengetahui bahwa ada filsuf-filsuf masa lalu di saat itu yang bagi kita barangkali ini luar biasa. Pengetahuannya itu ada pengetahuan tentang bagaimana membuat benda terbang, ya. Ada pengetahuan kedokteran. Kadang-kadang itu semua bercampur dalam satu orang yang sama. Nah, ini pemahamannya karena tadi belum ada pembagian keilmuan, ya, seperti yang terjadi hari ini. Ya, paling tidak sekali lagi, ya, mencakup seni, sains, kemudian politik dan sebagainya sebetulnya. Baik. Ya, ini sebuah gambar lukisan, ya, yang berjudulnya Perguruan Athena. Ya, kita tahu Athena itu ibu kota Yunani sekarang, juga ibu kota Yunani masa lalu, ya. Kalau kita berkunjung ke Athena, maka kita bisa melihat ini bangunan-bangunan, peninggalan-peninggalan era waktu itu masih tersebar di kota Athena sekarang, ya. Jadi sungguh menarik, ya, bisa menjadi penerawangan, membayangkan bagaimana era dahulu terjadi di lokasi yang sama, kurang lebih di kota Athena yang sekarang. Baik, ini saya kira saya tidak ingin membahas detail tentang ini karena saya tidak punya informasi yang cukup. Tapi lukisan ini mencerminkan bahwa inilah situasi barangkali saat itu, ya. Orang-orang pintar saat itu, para filsuf berkumpul, berdiskusi dengan cara yang santai, bertukar pikiran, beradu konsep dan sebagainya. Situasinya kurang lebih seperti ini, ya. Belum ada tentunya sekolah, kampus dalam pengertian seperti sekarang ada kelas dan sebagainya, itu belum ada. Baik, nah ini 3 filsuf yang terkenal, ya. Ini satu adalah muridnya yang lain, lalu muridnya lagi, nah yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ya, ini yang sering disebut-sebut sebagai tokoh-tokoh utama kalau kita bicara tentang filsuf yang cikal bakal dari filsuf barat, ya, terutama seperti itu. Baik, metode sekarang, metode, ya. Metode apa yang digunakan dalam filsafat dalam mengembangkan pengetahuan yang dalam lingkup filsafat, ya. Ya, metodenya sederhana. Saat itu belum ada metode-metode baku, tapi menarik, ya, untuk dicermati bahwa ada sebuah upaya, ya, membangun cara gitu dan menyepakati sebagai sebuah metode yang kita kenal hari ini, ya, tentang bagaimana
menggali pengetahuan-pengetahuan, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis, di antaranya pertanyaan kelasnya filosofis klasik. Apakah memungkinkan untuk mengetahui segala sesuatu dan membuktikannya? Nah, jadi memunculkan pertanyaan seperti itu, lalu saling berdiskusi, begitu ya, mencari jawabannya sampai mengarah pada kesepakatan jika memungkinkan. Ya, itu sebetulnya cikal bakal keilmuan yang kita kenal hari ini. Apa yang paling nyata misalnya? Nah, ini satu pertanyaan yang tidak mudah dijawab ya. Para filsuf juga mengajukan pertanyaan yang lebih praktis dan konkret seperti apakah ada cara terbaik untuk hidup? Apakah lebih baik menjadi adil atau tidak adil? Ya, apakah manusia memiliki kehendak bebas? Boleh bebas berkehendak. Ya, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini fundamental sekali ya. Tapi ya, saat itu memang belum ada aturan yang lengkap tentang bagaimana kita hidup ya. Nah, sehingga ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi objek untuk didiskusikan ya. Baik, berikutnya adalah pembagian filsafat. Pada zaman klasik, filsafat secara tradisional dibagi menjadi 3 cabang utama ya. Pertama adalah filsafat alam, hal-hal yang berkaitan dengan alam ya, given di sekitar kita tersedia ya, fisika ya, kemudian biologi dan sebagainya ya. Kemudian filsafat moral ya, kita lebih mengenalnya sekarang dengan istilah etika ya, adalah studi tentang kebaikan, benar dan salah, keindahan, keadilan dan sebagainya. Lalu filsafat metafisika. Nah, ini lebih ke logika fokusnya itu ya. Adalah studi tentang eksistensi, sebab akibat ya, bahkan mempertanyakan Tuhan. Ya, logika, bentuk dan objek abstrak dan sebagainya. Pembagian ini tidaklah usang tetapi berubah ya dengan berjalannya waktu. Tentunya karena akumulasi pengetahuan manusia bertambah, pemahaman berkembang, sehingga akhirnya mulailah ada di satu sisi pengelompokan menjadi lebih detail, yang tadinya cukup dikelompokkan satu kelompok menjadi subnya dan seterusnya ya. Kemudian mengarah juga pada sesuatu yang hari ini kita kenal sebagai ilmu-ilmu ya, ilmu fisika, ilmu biologi dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu ya pemahaman tentang pembagian filsafat. Baik, berikutnya kita bahas tentang pengetahuan atau knowledge, kemudian science ya, serta filsafat sains. Nah, filsafat sains itu filsafat tapi kita batasi yang relevan dengan sains saja ya. Walaupun semua ada korelasinya ya, ada hubungannya, tapi yang menjadi penopang sains yang kita kenal hari ini. Baik, apa itu knowledge atau pengetahuan? Secara praktis, pengetahuan atau knowledge dapat didefinisikan sebagai pemahaman atau informasi yang dimiliki seseorang berdasarkan pengalaman atau belajar atau diajari oleh orang lain atau pemikiran yang sistematis. Ya. Nah, jadi knowledge itu lebih banyak dari pengalaman, mengalami sesuatu, lalu kita nalar, kita bekerja, kemudian ternyata kalau begini akan begitu. Nah, ini jadi knowledge baru. Atau diajari oleh seseorang yang tahu lebih awal, ya. Atau satu poin lagi, berdasarkan logika berpikir yang sistematis, kita menyimpulkan sesuatu. Pengetahuan melibatkan kumpulan informasi, fakta, konsep, teori, dan pemahaman tentang dunia di sekitar kita.
ya. Nah, baik, kita coba lihat apa bedanya dengan sains atau ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ilmu pengetahuan, ya. Sains adalah cabang ilmu yang menggunakan metode ilmiah. Jadi ada kata kunci metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia di sekitar kita. Jadi gampangannya adalah pengetahuan tadi berdasarkan pengalaman, pengamatan, pemikiran kita dapat tahu sesuatu, yaitu pengetahuan. Sains pengetahuan juga, tapi pengetahuan yang grade-nya lebih tinggi, grade kualitasnya. Kenapa grade kualitasnya lebih tinggi? Karena untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dapat dikategorikan sebagai pembentuk sains, bagian dari sains, itu harus menggunakan suatu metode ilmiah atau metode yang baku yang diterima oleh satu komunitas ilmiah. Dengan demikian, tingkat kepercayaan terhadap sains itu menjadi tinggi, ya, apa yang menjadi bagian dari sains. Tapi esensinya dua-duanya knowledge, ya. Hanya grade quality-nya berbeda. Grade itu muncul karena cara mendapatkannya yang lebih baik, ya, lebih baku. Dalam hal ini metode ilmiah itu. Sains melibatkan pengamatan, pengujian, analisis berdasarkan metode ilmiah yang sistematis dan objektif, ya. Jadi saya kira clear, ya, bedanya pengetahuan dan sains. Ya, ini satu sumber saya ambil memperlihatkan side by side beberapa karakteristik lah yang membedakan atau menjadi ciri-ciri sains dan knowledge. Sains itu bisa dikatakan organized knowledge, knowledge yang ditata sedemikian rupa, terorganisasi dengan baik. Kemudian science is the collection of ideas and theories, ya, and the methodology, ya. Kemudian it is the set of method that people follow in order to explain, dan seterusnya. Nah, jadi ada sebuah kebakuan, ada sebuah cara yang disepakati untuk menjaga kualitas, ada aspek organize, ya, terorganisasi dengan baik, ya. Sementara knowledge adalah sebaliknya, ya. Bukan berarti knowledge kualitasnya buruk, tidak, tapi tidak wajib sebuah knowledge melalui mekanisme, ya, mekanisme pengujian yang seperti formal seperti sains itu. Nah, mungkin saya belok sedikit nih. Ada istilah pseudoscience. Nah, itu apa pseudoscience, ya? Pseudoscience itu, ya, kita sering menganggap itu karena kandungan knowledge-nya banyak, terus banyak digunakan atau banyak dipercaya oleh banyak pihak dan sebagainya, sehingga itu ada yang mengatakan, oh, itu science, begitu. Tapi kalau ditelusuri secara formal, ini pengembangannya menggunakan metodologi ilmiah yang baku tidak? Wah, belum tahu itu. Nah, itu kira-kira yang seperti itu sering disebut pseudoscience, ya. Pseudoscience tidak dapat dikatakan, oh, itu ilmu bohong, salah, enggak juga. Mungkin benar, hanya belum didukung oleh metodologi yang baku untuk pembuktiannya, ya. Contoh pseudoscience barangkali yang klasik begitu, ya. Ada orang yang percaya dengan feng shui, ada orang yang percaya dengan zodiak, begitu, ya. Nah, itu dapat dikatakan pseudoscience. Yang lebih real barangkali ada pengobatan herbal, gitu, ya. Nah, kalau ditanya, ini sudah melalui tahapan pengujian
kedokteran atau farmasi yang baku? Oh, belum. Tapi di lain pihak ada fakta bahwa banyak bukti orang yang sembuh, ya. Nah, ini pseudoscience kurang lebih seperti itu, ya. Kalau dilihat dari ini, ya di tengah-tengah lah kira-kira ya. Di satu sisi banyak fakta-fakta, bukti-bukti cenderung mendukung gitu. Tapi juga secara formal mungkin belum melalui satu tahapan formal untuk pembuktian ya. Lalu, nah sekarang kita coba persempit perspektif kita tentang filsafat ya. Filsafat tadi kan luar biasa lebarnya ya, spektrumnya sangat lebar. Nah, kita persempit sekarang, filsafat sains. Apa itu filsafat sains? Filsafat sains adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Jadi filsafat ini induknya lah, mbahnya yang menurun akhirnya jadi berbagai ilmu ya. Nah, filsafat yang menaungi ya ilmu itu, keilmuan begitu, ilmu pengetahuan, sains, itu adalah filsafat sains. Jadi kira-kira sisi filsafat untuk mendukung pemahaman sains yang lebih baik ya. Filsafat ilmu atau filsafat sains secara formal adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, tadi begitu ya. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, implikasi ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Ya, seringkali muncul pertanyaan mendasar dari studi ini mengenai apa yang memenuhi syarat sebagai sains. Jadi sesuatu boleh disebut sains tuh kalau apa? Ya itu diskusi tentang itu adalah masih ranahnya filsafat ya. Kemudian keandalan teori-teori ilmiah itu gimana? Atau bahkan lebih fundamental lagi, apa sih yang disebut teori? Kapan sesuatu boleh diklaim sebagai teori? Nah, ini sama. Ini ranah-ranahnya filsafat sains ya. Baik, kira-kira begitu pemahamannya. Nah, kemudian keterkaitan filsafat ilmu sangat erat dan saling tumpang tindih dengan metafisika, ontologi, dan epistemologi. Ya. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan pertanyaan mendasar seperti ini. Saya tidak bahas semua ya, tapi pertanyaan-pertanyaan dengan level seperti ini. Apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah? Jadi sesuatu disebut, oh itu ilmiah, itu tidak ilmiah. Nah, ini pertanyaan filsafat, sains ya. Bagaimana konsep tersebut dilahirkan? Nah, bagaimana ilmu dapat menjelaskan? Ya, kurang lebih ini mengarah pada metodologi. Kita menghasilkan sesuatu, ini dari mana datangnya? Ya, step by stepnya bagaimana cara mendapatkannya? Ya, ini yang hari ini kita sebut metodologi. Ya, tapi pemikiran itu adalah awalnya dari ranah filsafat ya. Kemudian memperkirakan serta memanfaatkan alam melalui teknologi. Cara menentukan validitas. Nah, ini penting. Setiap penelitian pada akhirnya di bagian akhir kita harus melakukan satu proses untuk mengklaim, meyakinkan bahwa ini valid. Bagaimana nih kesepakatan sesuatu disebut valid gitu ya. Ini juga ranah filsafat. Baik, saya tidak baca semuanya ya. Nanti sisanya bisa dibaca dengan tenang. Ya. Kalau kita bicara tadi filsafat sains, maka ada tiga aspek. Tiga aspek penting yang harus kita perhatikan atau tiga cabang lah dari filsafat sains, yaitu sisi epistemologi, sisi aksiologi, serta sisi ontologi. Ya, tiga ini dapat dikatakan semuanya penting karena mewakili sisi sayap yang berbeda-beda. Ya, kalau ingin lengkap ya tiga sisi ini dianggap penting. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat,
asal-usul dan ruang lingkup pengetahuan. Jadi kalau kita mempertanyakan ini sifat pengetahuan yang ini bagaimana, asal-usulnya dari mana, ruang lingkupnya apa saja yang masih disebut ilmu pengetahuan tersebut, ya. Nah, ini ranahnya atau bagian dari sisi epistemologi yang merupakan bagian dari filsafat sains. Ya, biasanya epistemologi berusaha untuk memahami dasar-dasar pengetahuan, metode-metode penelitian, sifat kebenaran di dalam satu pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau sains tertentu. Kemudian kepastian dalam konteks pengetahuan, ya. Epistemologi membahas pertanyaan seperti apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dapat dijustifikasi. Apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu? Bagaimana kita tahu bahwa kita tahu? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang fundamental. Tapi memang filsafat seperti ini. Ingat, epistemologi adalah bagian dari filsafat, ya, bagian dari filsafat sains. Jadi mempertanyakan hal-hal seperti ini, bukan keilmuannya, ya, belum sampai keilmuannya. Epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, ya, epistem, saya nggak tahu bacanya yang tepat bagaimana, ya. Artinya pengetahuan. Satu lagi logos, artinya diskursus, ya, adalah secara umum definisi sederhana adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan, konsep pengetahuan. Nah, ini ada sedikit perdebatan, katanya istilah epistemologi itu siapa yang pertama kali mengusulkan. Saya kira nanti dibaca aja, ya. Bagi kita tidak penting siapapun, ya. Nah, itu sejarah saja. Lalu ini aliran. Jadi kalau kita detilkan lagi, epistemologi itu ada berapa aliran, begitu, ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin ada yang mengusulkan versinya, hanya 4. Ada yang lebih dari 6, dan sebagainya. Nah, saya kira pertama saya tidak ingin membahas ini, supaya tidak jadi kompleks. Ini, ya, kompleks sisi filsafatnya. Saya memulai dengan filsafat ini hanya untuk menunjukkan bahwa kalau kita bicara keilmuan, maka ke atasnya kalau kita telusuri sumbernya itu dari filsafat, ya. Tapi pendalamannya tidak saya bahas secara mendalam, ya. Sehingga ini saya skip aja. Nanti kalau tertarik silahkan dibaca. Nah, di tatanan yang sedikit lebih praktis ada beberapa pemikiran, entah pemikiran pribadi atau pemikiran kelompok orang yang berkaitan dengan filsafat sains, ya. Nah, salah satunya ini adalah ada semacam kesepakatan begitu, ya, pemikiran bersama yang dikenal sebagai Vienna Circle atau lingkaran Vienna, lingkaran Wina, ya. Berkembang pada tahun 1920-an dengan tokoh-tokoh ini ada Moritz Schlick, ya, Rudolf Carnap, Otto Neurath. Nah, saya nggak tahu bacanya betul atau tidak nih, ya. Tapi intinya adalah lingkaran Wina dikenal juga sebagai positivism logis, ya. Hanya mengakui 2 jenis pengetahuan, yaitu verifikasi empiris dan analisis logis. Jadi pengetahuan kira-kira dibagi menjadi 2, ya, yaitu pengetahuan yang melalui verifikasi secara empiris. Ada bukti-bukti yang konkret, nyata, yang tidak bisa dibantah. Satu lagi yang mungkin sulit dibuktikan, gitu, ya. Bukan tidak bisa, barangkali sebagian, tapi sulit membuktikannya, tidak sederhana. Nah, sehingga analisis logis yang digunakan sebagai pembuktian, ya. Nah, ini kira-kira Vienna Circle seperti itu, ya. Suatu kalimat mengandung makna jika dan hanya jika dapat diverifikasi empiris atau analisis secara logis. Baik,
Kemudian di sisi yang lain ada seorang tokoh lah ya, ini ahli filsafat juga kategorinya, yaitu Thomas Kuhn. Nah, beliau itu memunculkan satu pemikiran bahwa kalau kita bicara tentang sains, itu tidak tumbuh secara linear terus sejak muncul sampai seterusnya. Tapi Kuhn berpendapat ada situasi tertentu yang memicu satu lompatan. Nah, jadi ketika ada apapun pemicunya, mungkin ada knowledge tertentu yang memicu itu, lalu melompat ke satu kondisi baru, mulailah di situ. Siklusnya berjalan lagi sampai ada pemicu yang berikutnya. Nah, ini kira-kira begitulah ya pemikirannya Thomas Kuhn itu. Ya, diantaranya kalau kita kaitkan dengan revolusi industri, ya sains itu mau tidak mau dipengaruhi oleh itu, ya. Bisa karena ada teknologi baru, lalu mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia, termasuk mengubah cara kita mendapatkan knowledge, membentuk sains, ya. Nah, jadi misalnya saja dengan lahirnya komputer, itu komputer terus diikuti internet ya. Nah, itu kan mengubah total cara exchange dan penyebaran informasi. Jadi yang tadinya data informasi itu sangat berharga dan memungkinkan dikuasai oleh pihak tertentu ya, dijaga supaya orang lain tidak tahu. Nah, itu berubah dengan adanya internet, itu jadi terbuka semuanya. Sehingga menjaga itu ya di satu sisi ada paten tapi pelanggarannya banyak juga ya. Di lain pihak barangkali pertarungan itu bukan menjaga rahasia ya, tidak hanya itu maksudnya, tapi ada pergeseran ya, yaitu eh, sekali lagi bukan menjaga rahasia, namun berlomba mencari inovasi baru. Jadi ketika ide baru, inovasi kita yang lama sudah banyak dicontek orang, kita sudah punya yang baru lagi. Nah, itu nih paradigma pengembangan ilmu, sains itu jadi ada lompatan-lompatan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin dapat dikatakan juga sekarang, era sekarang inilah dalam 10-15 tahun terakhir ini di mana kekuatan computing itu berkembang dengan dahsyat sehingga mimpi AI ya, penggunaan AI artificial intelligence yang dulu pernah mati suri lah gitu ya karena frustrasi tidak ada processing power yang cukup, sekarang jadi luar biasa, ide apapun jalan. Ini memunculkan lompatan-lompatan baru ya. Sepemahaman saya kurang lebih ya seperti itu. Nah, jadi ini disebutnya perubahan paradigma. Jadi paradigma baru ya, cara pandang baru. Baik, tadi epistemologi, sekarang sepintas saja ini masing-masing satu halaman. Ada sisi yang lain. Jadi tiga tuh ya di gambar yang kanan atas itu ya. Epistemologi, ontologi, kemudian aksiologi. Ontologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari sifat eksistensi, realitas, dan hubungan antar entitas. Jadi kalau tadi epistemologi ke arah sisi yang mananya, ini ke arah eksistensi, realitas, dan hubungan antar entitas. Ya, kadang-kadang kalau bicara ontologi, yang keluar tuh grafik, entitas-entitas selalu garis hubungan antar entitas. Nah ini ya, dalam pengertian sempit ontologi sering diasosiasikan dengan representasi grafis seperti itu. Pada ontologi dalam konteks filsafat sains lebih luas dari itu sebetulnya ya. Baik, satu lagi aksiologi. Aksiologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan etika. Jadi ini sisi yang lain lagi. Sains ya, itu
punya value yang bisa divaluasi, dihargai, ya, dihormati dan sebagainya. Lalu ada etika-etika juga, ya, berkaitan dengan sains, ya. Tidak semua yang memungkinkan ide-ide kita itu tidak semuanya pantas diikuti, gitu, ya, kira-kira. Mungkin satu pertanyaan besar yang sudah berlalu sebetulnya, ya, yaitu tentang ketika manusia mulai memikirkan, wah, kalau gitu bisa membuat bom nuklir, bom atom, bom nuklir. Mungkin itu sudah ini, ya, sudah dihadapkan dengan pertanyaan nilai-nilai etika bagaimana. Ketika kita mau pertama kali melakukan cloning biologis, ya, nah ini gimana nih secara etika? Oke lah, saya tidak mau diskusi itunya, tapi itulah sisi aksiologi, ya, yaitu ada nilai-nilai dan etika yang harus kita perhatikan. Baik, berikutnya ini adalah penelitian. Jadi kita akan diskusi tentang apa itu penelitian, ya. Kemudian paradigma penelitian. Jadi penelitian dulu, setelah itu paradigma penelitian, ya. Baik, apa itu penelitian? Dalam bahasa Indonesia, ya, kita barangkali punya dua istilah untuk hal yang sama. Penelitian, kadang-kadang disebut riset, ya, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris research, ya. Istilah research berasal dari Middle French, research, saya nggak tahu nih bahasanya juga ini, yang artinya to go about seeking, ya, mencari sesuatu, ya. Istilah itu sendiri berasal dari Old French, ya, researcher atau apa, ya, saya nggak tahu juga nih. Ya, jadi intinya ini akar asal-usul katanya dari bahasa Perancis, ya, tampaknya. Baik, terlepas dari itu, bagi kita sebetulnya lebih penting apa itu makna dari riset, ya. Penelitian itu apa sih? Penelitian berdasarkan OECD, ini salah satu badannya PBB, ya. Any creative systematic activities. Jadi sebuah aktivitas yang kreatif dan sistematis yang dilakukan untuk menambah, increase, ya, menambah stock of knowledge, menambah stok pengetahuan. Nah, jadi paling tidak ini dua kata kunci nih. Ini sebuah aktivitas yang sistematis dan kreatif, ya, lalu menghasilkan satu knowledge, ya, untuk menambahkan atau ditambahkan ke dalam stock of knowledge. Kan sains itu sebetulnya kumpulan knowledge, ya, tapi knowledge-nya yang sudah berkualitas, tapi kumpulan, tidak single knowledge. Lalu including knowledge of man, cultures, and society, and the use of this knowledge to devise new application. Jadi tidak hanya knowledge-nya juga, tapi penggunaan knowledge itu bisa dipakai untuk apa? Ya, nah itu kira-kira, ya, pengertian research atau penelitian. Nah, lalu saya ambil satu definisi yang kalau kita perhatikan ada persamaannya, tapi juga ada sedikit perbedaannya, ya. Ini sengaja saya munculkan supaya kita aware bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, kita ini bicara metodologi penelitian dalam konteks desain research, ya, penelitian desain. Nah, ini yang bawah ini saya baca dulu, ya. Research is a process of step. Ya, jadi ada proses, tahapan proses lah, ya. Used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issues. Nah, jadi ada sedikit perbedaan, ya. Yang atas itu lebih general, lebih generik, begitu. Yang bawah dari Creswell itu definisinya lebih sempit,
lebih fokus ya. Jadi research adalah tahapan proses, oke, itu generik. Nah, tapi ininya nih, aktivitasnya itu sudah ditentukan ini kelihatannya ya. Walaupun tadi tahapannya itu apa ya? Yaitu collect and analyze. Jadi dalam hal ini mengumpulkan data dan menganalisis. Ya, to increase our understanding. Setelah dianalisis, ya, itu hasil analisisnya dapat menambah understanding kita, pemahaman kita tentang satu topik atau isu. Nah, ini itu kalau dipertegas ya, it consists of 3 steps. Stepnya tuh ada 3. Post equations, collect data to answer the questions, and present and answer the questions. Dari sumber yang sama ya, bukunya John Creswell ini. Jadi ada 3 tahapan utama, yaitu kita mulai dengan mengajukan pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya. Kalau kita sudah tahu jawabannya berarti tidak perlu diteliti lagi ya. Pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya atau masih ragu jawabannya. Lalu kita collect data untuk mendukung ya analisis kita agar kita jadi bisa menjawab yang tidak tahu tadi. Ya, dan terakhir adalah present and answers. Mempresent ya, menyampaikan answer, jawaban. Tidak lain hasil analisis itu. Nah, ini yang bawah ini lebih banyak atau lebih mencerminkan, dan memang sumbernya dari sana itu ini ya, penelitian di bidang ilmu sosial atau social science. Oleh karena itu kita tahu ya, di social science lebih banyak melihat fenomena sosial, kemudian yang kita ada question, tidak tahu ini benar tidak, ini tuh mempengaruhi ini dan seterusnya. Seberapa besar mempengaruhinya? Itu questions ya. Lalu collect data, kemudian melakukan analisis dan present. Itu kesimpulannya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau kita bicara design research, itu kita tidak mulai dengan mulai dengan question, tapi tidak mulai dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, kalau yang design research biasanya mulai dengan ada tantangan atau persoalan apa yang ingin kita selesaikan. Lalu kita mencari solusi sambil menghasilkan solusi tersebut juga menghasilkan knowledge yang baru. Kira-kira seperti itu. Baik, riset atau penelitian mengacu pada metode pencarian pengetahuan yang dilakukan dengan hati-hati, terdefinisi dengan baik, objektif, sistematis, dan seterusnya. Ya. Lalu saya jam ke bawah, kalimat yang paling akhir di bawah. Riset adalah proses menciptakan atau merumuskan pengetahuan yang belum ada atau baru. Ya, jadi riset tadi mau definisi yang manapun sebetulnya ada persamaan fundamental, yaitu kita meng-create sesuatu yang baru. Yang baru itu tadi bisa atau fokusnya itu adalah baru apa? Baru sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi sesuatu yang kita ketahui. Baru dalam pengertian, tidak ada solusinya tadinya, menjadi ada, ini pakai solusi yang ini. Sebetulnya esensinya pengetahuan juga. Ya, karena kita mengatakan solusi yang itu dapat dipakai dengan kinerja seperti apa, performance seperti apa. Baik. Sekarang tadi kita bicara tentang research, ya, penelitian. Sekarang research paradigma penelitian. Apa itu paradigma penelitian? Ya, dengan bahasa yang paling sederhana, mengacu pada istilah paradigma
dengan terjemahan yang paling sederhana. Jadi paradigma penelitian itu adalah cara pandang tentang bagaimana melakukan suatu penelitian. Ya, jadi sebuah penelitian, cara pandangnya bagaimana. Nah, kira-kira seperti itulah pemahaman paradigma penelitian. Ya, tapi esensinya ada yang sama tadi ya, bahwa dalam penelitian kita tuh punya sesuatu yang tidak kita ketahui atau kita belum punya solusinya. Lalu setelah penelitian kita jadi tahu, oh ini tuh begini hubungannya. Atau solusinya bisa pakai yang seperti ini dan itu hasil pemikiran kita. Ya. Nah, balik lagi ini research paradigm, paradigma penelitian, yaitu tentang bagaimana kita memahami penelitian, bagaimana kita melakukan penelitian. Ya. Nah, saya mau menekankan dulu nih, karena ini ada istilah yang dalam situasi tertentu sering dipertukarkan dan masih acceptable untuk dipertukarkan. Tapi dalam situasi yang lain, ini menjadi tegas. Kita harus menggunakan istilah pertama atau istilah kedua. Apa yang dimaksud? Yaitu dua istilah, metodologi dan metode. Ya. Metodologi adalah sistem panduan untuk memecahkan persoalan. Dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Itu metodologi. Panduan. Ya. Metode merupakan bagian dari metodologi. Nah, jadi ini satu ini bagian dari yang lain. Yang lebih tinggi hierarkinya adalah metodologi. Jadi di dalam metodologi, di dalamnya kita bisa menerapkan metode-metode. Apa itu metode? Metode merupakan bagian dari metodologi. Metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Jadi metodologi lebih high level, lebih abstrak, ya. Metode lebih konkret, jelas. Metode untuk menghitung apa? Metode untuk membuat apa, membangun apa, dan sebagainya. Ya, jadi sangat praktis, jelas urutan langkahnya, tidak terlalu banyak proses berpikir di sana, lebih ke menggait kita bagaimana melakukan sesuatu dengan hati-hati dan tertib. Ya, itu metode. Metodologi ada aspek selain tahapan juga, ada aspek di mana kita abstraknya tinggi, ya, memecahkan solusi, mencari ide-ide baru dan sebagainya. Itu bagian dari metodologi. Ya. Jadi apa metodologi dan metode? Bedanya sekali lagi, metodologi lebih high level. Metode lebih praktis dan seringkali menjadi bagian dari metodologi. Ya. Dalam banyak situasi kita seringkali mulai dengan menjabarkan, oh penelitian ini saya lakukan dengan metodologi seperti ini. Jika ada metodologi yang sudah baku, bisa kita pakai, sudah proven, lebih baik kita pakai metodologi yang sudah ada itu. Nanti ketika mengeksekusi metodologi, ada bagian tertentu kita harus jabarkan secara lebih detail, tahapannya, prosesnya bagaimana. Nah, kita ambil metode tertentu sebagai pelengkapnya. Jadi itu ya, beda metodologi dan metode. Namun ada sedikit persamaan ini, metodologi dan metode. Yaitu dua-duanya memperlihatkan step by step, tahapan. Ya, hanya yang satu tahapan-tahapan besar, yang satu tahapan-tahapan rinci. Ya, baik. Ini yang terakhir mungkin ya, halaman terakhir. Ini sangat penting sebagai pengantar pada pemahaman tentang tadi paradigma itu tidak selalu sama. Paradigma itu bisa berbeda-beda. Ya. Nah, jadi ginilah. Paradigma tadi kembali ya.
Paradigma itu adalah cara pandang. Kalau paradigma penelitian adalah cara pandang tentang penelitian. Ya, bagaimana kita memahaminya, bagaimana melakukannya, itu semua dikemas. Ya, pemahamannya sebagai sebuah paradigma penelitian. Nah, begitu. Tentunya di awal suatu ilmu berkembang, ya, paradigmanya mungkin belum ada atau belum menjadi sebuah kesepakatan paradigma, bisa begitu, ya. Jadi itu perlu waktu sampai akhirnya semua sepakat. Oh, ternyata untuk melakukan penelitian, katakanlah natural science atau social science tuh seperti ini, dan semua komunitasnya sepakat. Wah, betul, dengan cara seperti itu efektif, efisien gitu ya, hasilnya baik dan seterusnya. Nah, itu artinya apa? Kalau sudah sepakat, artinya mereka menyepakati paradigma penelitian untuk komunitasnya atau untuk bidang ilmu tersebut. Nah, ya, itu komunitas di mana komunitas itu sudah sepakat dengan satu cara melakukan penelitian yang baku seperti apa, sudah sepakat dengan paradigma penelitiannya, itu disebut komunitas paradigmatik. Jadi komunitas yang sudah memiliki paradigma yang disepakati bersama oleh anggota-anggota komunitasnya. Ya. Sementara ada bidang ilmu yang lain, sains yang lain, yang masih tumbuh mencari-cari paradigma terbaik untuk melakukan penelitian. Nah, ginilah. Kalau kita search di Google begitu ya, di internet ya, paradigma penelitian. Maka kita tidak mengatakan itu natural science, social science, engineering, dan sebagainya. Ya, hanya paradigma penelitian. Maka kemungkinan besar yang keluar itu hasil searchingnya adalah paradigma penelitian social science, natural science. Nah, kenapa saya menjawab begitu? Ya, faktanya yang sering saya lakukan dapat hasil seperti itu. Lalu penjelasannya bagaimana? Karena bidang ilmu social science, bidang ilmu natural science, sudah dari kacamata paradigma ya, sudah jauh lebih mature, lebih matang dibanding engineering, dibanding teknik, dibanding manajemen ya, dan sebagainya. Termasuk information system. Nah, itu social science, natural science jauh lebih mature. Ya, karena ilmunya berkembang lebih awal. Artinya apa? Komunitas mereka punya cara pandang yang sama, punya pemahaman yang sama tentang bagaimana esensi penelitian, bagaimana cara melakukan penelitian, dan sebagainya. Itu kira-kira ya, pemahamannya seperti itu. Untungnya apa? Dalam kalau kita bergerak dalam keilmuan yang sudah mencapai komunitas paradigmatik. Nah, untungnya kita tidak perlu risau lagi, tidak perlu banyak mikir ketika melakukan penelitian, menuliskan publikasi, dan sebagainya. Kenapa? Karena caranya baku. Dan bakunya itu diterima oleh semuanya. Bayangkan kalau publikasi lah. Yang nulis tidak pusing juga karena polanya, pattern penulisannya sudah baku. Cara melakukan penelitiannya baku. Pola pikir reviewer juga baku dan sama semuanya. Sehingga itu menguntungkan buat semuanya, ya. Nah, tapi ternyata tidak semua bidang sudah mencapai satu stage tahapan yang disebut komunitas yang paradigmatik. Ada komunitas yang masih multi paradigmatik atau mau disebut pra paradigmatik, ya, apapun lah. Tapi intinya ini adalah
bentuk lain komunitas, di mana para anggota komunitas masih belum seragam, menyepakati, memahami tentang bagaimana cara pandang penelitian, ya, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang acceptable, mana yang tidak. Contohnya, kelompok ini adalah information system. Ini contoh yang sederhana. Manajemen konon termasuk juga, ya. Jadi artinya gini. Contoh sederhana nih. Saya membuat framework baru untuk melakukan atau mengelola sistem dan teknologi informasi. Apakah framework sesuatu yang sah dikatakan sebagai knowledge baru? Kadang-kadang itu masih muncul perdebatan. Wah, enggak, ini mana? Hasilnya hanya kertas konsep aja. Nah, ada yang bisa menerima. Itu dari sisi mempertanyakan hasilnya. Yang kedua nanti, wah ini kayaknya hasilnya sih bisa saya terima. Tapi cara pengujiannya tidak bisa saya terima. Ya, kata penguji seperti itu. Atau kata reviewer seperti itu. Nah, ini saya kira contoh-contoh situasi ya, di mana kalau kita masuk ke dalam kelompok sains, membentuk komunitas di mana belum ada atau belum mencapai komunitas paradigmatik, maka mungkin masih ada perdebatan paradigma, perdebatan cara pandang, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Anda semua yang ada di bidang ini, ya, di bidang information system, information technology, manajemen, ya, dan sebagainya. Nah, ini kita masuk daerah abstrak, tapi esensinya bukan abstraknya sih. Kita masuk di wilayah komunitas multi paradigmatik. Masih ada paradigma-paradigma cara pandang yang berbeda. Sehingga jangan kaget kalau ini ya, kalau hasil kita dipertanyakan dan kita jangan sampai sakit hati. Wah, kok saya udah kerja keras ini dipertanyakan. Nah, ini tinggal bagaimana cara kita pandai menjelaskan, ya. Jadi bukan berarti tidak ada paradigma, tapi paradigmanya mungkin masih ada pilihan-pilihan. Tidak semua orang di komunitas mengenal seluruh paradigma, sehingga kadang-kadang ya harus dijelaskan dengan baik. Cara amannya bagaimana? Ketika kita memilih metodologi misalnya, ya, nah itu sebaiknya pilih metodologi yang proven, yang sudah diterbitkan sebagai sebuah publikasi, sehingga kita punya argumentasi. Oh, saya pakai metodologi ini. Nanti cara pengujiannya saya juga menggunakan teknik apa yang digunakan oleh publikasi yang mana dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai tidak lengkap informasi itu. Sehingga bisa mengatasi perbedaan cara pandang karena multi paradigmatik tadi. Ya. Baik, saya kira ini gambar merepresentasikan apa yang barusan saya ceritakan, ya. Jadi yang kiri itu adalah paradigmatic community, komunitas paradigmatik. Semua peneliti, katakan ini ada 4 gambar peneliti, ya. Semua menggunakan paradigma yang sama, sebut saja paradigma X. Karena sama paradigmanya, cara pandangnya sama, mudah komunikasi, mudah saling menerima, mudah adu argumentasi, dan sebagainya. Sementara yang multi paradigmatik, yang kanan, yang satu cara pikirnya paradigma A, yang satu cara pikirnya paradigma B, dan seterusnya. Lebih parah lagi, ada yang tidak menggunakan paradigma yang baku, yang manapun, ya. Wah, itu lebih parah lagi, ya. Oke, katakanlah semua sudah menggunakan paradigma, tapi ada keanekaragaman. Nah, ini tantangannya, ya. Ini yang harus kita sadari, realita itu, ya, kita harus pahami bagaimana menyikapinya situasi ini, ya. Karena ini ilmu yang lebih baru berkembang, sains yang lebih baru berkembang, sehingga masih perlu waktu untuk menuju paradigmatik
community. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Ya, mudah-mudahan sekarang semua paham. Ya, kenapa ada baiknya kita mulai dengan filosofi. Nah, walaupun cukup diwakili satu pertemuan ini, ya, karena nyambung. Ya, konsep kebenarannya, eksistensi, validasinya dan sebagainya semua berakar pada filosofi. Setelah itu baru ini filosofi itu menjadi basis, ya, landasan untuk pengembangan berbagai keilmuan dan penelitiannya. Dan yang terakhir tadi urusan paradigmatik, multiparadigmatik. Kalau agak lupa, ini ya, video ini ditarik lagi lebih awal ke bagian itu, pahami, sehingga esensinya dapat. Ya, baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua.